baginya, setiap hari adalah pengingat bahwa ia dilahirkan di anak tangga paling bawah. Tapi Bu, aku hanya ingin mengubah nasib kita, Bu. Aku tidak ingin diremehkan oleh orang-orang di istana itu. Di dalam istana Tumapel yang megah, Tunggul Abetul memerintah dengan tangan besi. Baginya, kekuasaan bukan soal dicintai, melainkan taati, melalui ketakutan. Namun, di balik tembok marmer yang indah, bisa hati yang jatuh. Mulai barat aku dalam. Siapapun yang menentang aturanku akan merasakan ujung pedangku. Kenapa hidup kita seperti ini? Tidak ada keadilan itu kalau selama itu betul berkuasa. Tapi aku rasa fondasi ini sedang retak. Semuanya tidak akan berhalangan. Akan ada perubahan besar ya, Dedes. Jika saat itu tiba, kita tidak akan bisa melakukannya. Ken Arok berdiri di persimpangan jalan hidup. Di tengah kebimbangan, dia mencari jawaban dari alam gaib dan kebijakan suci. Sebuah ramalan Tuhan bukan sebagai janji manis, melainkan sebagai peringatan tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah makhluk. Terus Pak? Selama aku mencapai tujuanku, aku tidak peduli seberapa gelap jalannya. Kekuatan sejati bukan berasal dari pedang, Ken Arok, tapi dari hati yang mampu mengendalikan diri. Kesadaran tanpa keberanian tanpa kesadaran hanya akan membawa pada kehancuran. Aku sungguh menghormati nasihat Nusantara, tapi aku sudah mengikuti jalanku sendiri. Ini adalah jalanku Nusantara. Misi Ken Arok membawanya kepada Empu Gani, seorang pandai besi. Disinilah takdir ditempa dalam bentuk besi panas. Namun kesabaran sang empu berbenturan dengan ketidaksabaran Ken Arok yang sudah diracuni ambisi. Satu gerakan cepat, satu emosi terluap, dan garis merah pun terlihat. Aku ingin senjata yang bisa mengubah hidupku sekali juga. Senjata bisa memberimu kekuasaan anak muda, tapi senjata ini tidak bisa memberimu kedamaian. Sabar di sini. Aku tidak butuh kedamaian. Aku ingin kemenangan. Kau telah mulai kutukan ini. Senjata itu
Sekiranya mati. Malam puncak pun tiba. Suara denting pedang memecah kesunyian. Malam dinikmati. Ken Arok menyerbu istana, bukan lagi sebagai pemuda desa, melainkan sebagai badai yang siap menuntukkan singgasana. Raja tidak butuh. Raja yang hanya tahu cara melintas. Kau hanya berguna sedang mencoba melawan matahari. Pasukan itu, habisi dia. Dasar pasukan tidak berguna. Melawan rakyat jelata saja tidak bisa. Rakyat jelata kau bilang? Cuma lawan aku. Iya. Untuk selamanya. Namun kekuatan baru jaya dan di hadapan rakyat, dia tampil sebagai pahlawan yang sekarang balik bayangan saudara. Wassalamat terjadi. Mungkin ini menjadi awal Kekuasaan hanyalah berpindah tangan. Kata itu, ini telah dipakai oleh orang yang memegang kebenaran. Ken Arok kini duduk di singgasana megah. Namun di puncak tertinggi Tumakel, udara merasa salah. Ia mendapatkan dunia, namun ia kehilangan dirinya sendiri. Nama kerajaan Singasari lahir dari ambisi, namun ia selalu dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Aku sudah mencapai singgasana ini. Aku melihat semuanya. Rasanya seperti ini. Aku tidak akan melupakan lupa darah ayahku. Waktu akan membalasmu. Sejarah selalu menyimpan sisi gelapnya. Kekuasaan memang bisa diraih dengan keberanian, tetapi kedamaian tidak pernah bisa dibeli dengan darah. Dari tanah Tumakel, kisah ini menjadi sebuah legenda, sebuah kisah yang belum benar-benar berakhir. Yeay.